Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, Pak. pagi, Pak. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat semuanya. Ya, oke. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, jadi sudah kita jadwal untuk presentasi begitu. Untuk kelompok satu yang sudah siap, ya artinya teman-teman yang sudah hadir di sini yang sebagai kelompok satu, silakan untuk mempersiapkan diri seperti itu ya. Iya, Pak. Silakan. Kelompoknya apa ini? Saya baca dulu ya. Niswar, Niswar Rusdiah sama Mas Puji. Ini saya beri akses untuk share screen ya. Iya, Pak. Multiple participant. Oke. Silakan Mas Puji untuk presentasi sama Mbak Sadana ini. Eh, Mohon maaf Bapak, apa sudah terlihat? Sudah terlihat dengan jelas, Mbak Ya Pak, terlihat. Sadana. Mm-mm. Bisa dimulai. Monggo, Mbak Niswa. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan mempresentasikan kerusakan lingkungan akibat perilaku manusia. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Niswatu Rusdah, kedua Muhammad Puji Arianto, ketiga Sadana Aura Diva. Kerusakan lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 tentang Pengelolaan Lingkungan. Kerusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Adapun faktor penyebabnya yaitu yang pertama faktor alam. Faktor alam terjadi karena adanya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan gunung meletus. Yang kedua adalah banjir. Nah, banjir selain karena ulah manusia, juga terjadi karena faktor alam. Misalnya, hujan yang terjadi secara terus-menerus. Yang ketiga, gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena adanya pergerakan lempeng bumi atau aktivitas gunung berapi yang berdampak besar pada kekuatan gempa.
yang mengakibatkan banyak bangunan yang roboh, terjadi tanah longsor, dan terputusnya jalur transportasi. Yang keempat adalah gunung meletus. Gunung berapi akan mengeluarkan abu vulkanik, lahar, uap, dan lainnya yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Next. Yang kelima, faktor manusia. Selain faktor alam, faktor manusia dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Yang keenam, membuang sampah sembarangan. Nah, saat ini masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan, terutama di sungai, yang berakibatkan banjir saat musim hujan tiba. Yang ketujuh, limbah industri. Limbah industri apabila tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang kedelapan, menebang hutan secara liar. Hutan yang gundul tidak dapat menahan air sehingga menyebabkan banjir dan tanah longsor. Baik, yang selanjutnya mengenai jenis kerusakan lingkungan. Ada pencemaran air sungai, terumbu karang yang rusak, dan juga banjir. Yang pertama mengenai pencemaran air sungai. Nah, ulah manusia yang tidak bertanggung jawab seperti membuang sampah dan limbah ke sungai dapat berakibat buruk pada makhluk hidup, serta dapat menimbulkan wabah penyakit. Nah, beberapa contoh dari ulah manusia yang dapat mengakibatkan pencemaran air sungai seperti membuang limbah industri ke perairan, kemudian membuang limbah rumah tangga ke sungai, kemudian menggunakan pupuk pestisida berlebihan, dan lain sebagainya. Nah, ini akan berakibat fatal pada biota, terutama pada sungai-sungai yang dimana kita membuang sampah tersebut. Nah, contoh saja di daerah saya itu, dulu waktu kecil, banyak sekali ikan-ikan yang ada di sungai tersebut. Tapi seiring dengan berkembangnya waktu, sungai tersebut justru malah banyak sampahnya sehingga keberadaan ikan-ikan tersebut sekarang sudah jarang saya temui. Next. Yang kedua, terumbu karang yang rusak. Nah, peristiwa terumbu karang yang rusak terjadi akibat pembuangan limbah rumah tangga, penggunaan peledak, hingga pembuangan bangkai kapal. Nah, yang sering terjadi ini adalah penggunaan peledak oleh para nelayan untuk memburu ikan. Hal tersebut sangatlah tidak tepat karena dapat membuat terumbu karang yang ada di bawah laut itu menjadi rusak. Tidak hanya itu, biota-biota makhluk hidup seperti ikan itu akan mati secara massal. Nah, kemudian yang ketiga mengenai banjir. Nah, ini yang sering terjadi di sekeliling kita, terutama akibat dari ulah manusia yang tidak bertanggung jawab seperti membuang sampah ke sungai, terus membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, ini nanti kalau musim hujan itu bisa mengakibatkan air sungai itu meluap karena di dalam sungai tersebut sudah terpenuhi oleh sampah sehingga airnya tidak bisa mengalir dengan normal. Nah, selain itu juga menebang pohon sembarangan juga akan mengurangi daerah resapan air, sehingga ketika air hujan turun itu tidak dapat diresap dengan baik oleh tanah karena bantuan dari pohon itu sendiri semakin berkurang. Next. Nah, kemudian upaya untuk memulihkan lingkungan seperti yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Hal ini sangat penting, namun kebanyakan kesadaran orang itu sangat minim untuk menyadari bahwa membuang sampah pada tempatnya itu dapat mengurangi resiko bencana banjir. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang mudah diuraikan mikroorganisme tanah, seperti mengurangi
penggunaan plastik, dan sebagainya. Yang ketiga, menerapkan prinsip tebang pilih pohon. Nah, ini dilakukan biasanya di daerah hutan. Ketika pohon-pohon yang ada di sana sudah ada yang tua, itu kita hanya tebang pilih, bukan asal menebang saja. Kemudian yang selanjutnya melakukan penghijauan kembali atau reboisasi. Dan yang selanjutnya membuat terasering atau sengketan di daerah pegunungan. Next. Nah, beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah seperti yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148 garis miring 11 garis miring SK garis miring 4 garis miring 1985 tentang pengamanan bahan beracun dan berbahaya di perusahaan industri. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 29 Tahun 1986 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Yang keempat, pembentukan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada tahun 1991. Nah, kebijakan-kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat peduli dengan lingkungan di sekitar. Oleh karena itu harus didukung juga dengan masyarakatnya, bukan hanya kerja pemerintah saja. Kemudian usaha pelestarian lingkungan. Yang pertama, melakukan pengolahan tanah sesuai kondisi dan kemampuan lahan, serta mengatur sistem irigasi atau drainase sehingga aliran air tidak tergenang. Nah, biasanya pembangunan di jalan-jalan desa itu perlu adanya saluran drainase ini, sehingga nanti ketika ada air hujan itu bisa ada aliran yang tersambung ke sungai. Yang kedua, mengenai memberikan perlakuan khusus kepada limbah seperti diolah terlebih dahulu sebelum dibuang agar tidak mencemari lingkungan. Nah, ini khususnya adalah limbah anorganik yang tidak bisa diuraikan mikroorganisme. Nah, caranya dengan melakukan 3R biasanya, reduce, reuse, dan recycle. Yang ketiga, melakukan reboisasi pada lahan-lahan yang kritis, tandus, dan gundul, serta melakukan sistem tebang pilih atau tebang tanam agar kelestarian hutan, sumber air kawasan pesisir atau pantai, dan fauna yang ada di dalamnya dapat terjaga. Yang keempat, menciptakan dan menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan. Next. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup bagi kehidupan manusia itu dapat sebagai tempat tinggal, tempat mencari makan, tempat beraktivitas, dan tempat hiburan. Nah, tetapi semuanya itu tidak dapat dilakukan jika lingkungan itu rusak. Usaha-usaha pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab kita semua, bukan hanya pemerintah pusat saja. Harus ada kerjasama dari pemerintah pusat dan masyarakatnya. Nah, dalam hal ini, usaha pelestarian bumi tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan pelaksanaannya, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yang dapat digunakan sebagai payung hukum bagi aparat pemerintah dan masyarakat dalam bertindak untuk melestarikan lingkungan hidup. Nah, demikian pemaparan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya silakan kalau mungkin ada yang perlu didiskusikan, silakan langsung
bertanya ke narasumbernya. Ada 3 ya. Mas Puji, Mbak Sadana, sama siapa tadi satunya tadi? Sama Mbak Niswa, Pak. Oke, Mbak Niswar ya. Silahkan. Ya, terima kasih atas waktunya, Bapak. Kami dari kelompok 1 akan membuka Silahkan. pertanyaan. Silahkan yang ingin bertanya bisa langsung on mic. Mohon izin untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikar Rafin Nurjayandi, mohon izin untuk bertanya. Tadi disebutkan bahwa salah satu jenis kerusakan lingkungan adalah banjir. Kita semua tahu permasalahan terutama di Kecamatan Sayong, Kabupaten Demak pada musim penghujan ialah adanya rob. Nah, pemerintah melakukan membuat kebijakan untuk solusi terhadap hal itu, yaitu berupa pembangunan tanggul laut dan juga tol laut Semarang-Demak. Nah, menurut dari kelompok 1, bagaimana keefektifan serta kelebihan maupun kekurangan dari tanggul laut tersebut dalam menangani rob? Terima kasih. Ini langsung dijawab saja biar tidak lama-lama. Baik, terima kasih Mas Zulfikar atas pertanyaan yang diberikan untuk kelompok kami. Menurut saya pribadi, upaya pemerintah tersebut cukup baik memang, karena mengingat bahwa banjirop itu tidak hanya disebabkan oleh luapan air sungai, melainkan juga pesisir pantai. Nah, sehingga untuk mengambil tindakan seperti yang kita ketahui bahwa setiap musim penghujan terjadi banjir di daerah Sayung dan mengakibatkan jalan itu macet. Nah, ketika pembangunan tol dianggap sebagai solusi terbaik, mungkin itu bisa dilakukan oleh pemerintah tersebut. Nah, akan tetapi masyarakat juga harus ikut serta dalam upaya mengurangi resiko banjirop tersebut, seperti mengurangi pembuangan seperti pembuangan sampah-sampah dan sebagainya. Nah, sehingga tidak hanya pemerintah yang berjalan, akan tapi peran serta masyarakat juga ikut membantu. Mungkin itu dari saya. Mbak Sadana bisa menambahi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Menurut saya juga seperti itu. Mungkin dari analisis pemerintah, mungkin dari pembangunan tanggul itu termasuk salah satu solusi dari mengurangi volume banjir. Selain itu juga diperlukan adanya upaya atau kontribusi dari warga masyarakat sekitar, misalnya membentuk seperti kelompok-kelompok yang digunakan untuk seperti mengurangi sampah ataupun membentuk UKM-UKM yang bergerak pada bidang pendaur ulangan sampah yang menjadikan sebagai nilai ekonomis. Terima kasih. Oke. Ada lagi mungkin atau ada yang mau atau mau menambah mungkin kelompok 1? Atau sudah cukup? Mbak Nisbar mungkin atau sudah cukup? Sudah cukup mungkin Pak dari pertanyaan Mas Zulfikar. Terima kasih. Oke, atau Mas Zulfikar mungkin mau apa ya istilahnya belum puas, mungkin mau menambahi atau gimana, monggo? Atau sudah cukup puas dari jawaban Mas Puji sama Mbak Sadana tadi? Sudah cukup puas Pak? Gitu ya, sudah enggak Bapak? Nah, ini oke.
Udah cukup Mas Zulfikar? Sebenarnya sedikit melenceng dari pertanyaan, Pak. Oke, kalau menurut Mas Zulfikar gimana itu? Mm, Menurut saya sih mm, hal tersebut memang benar-benar sebagai solusi yang terbaik dari yang terbaik mm, mm. yang bisa digunakan atau disarankan oleh pemerintah, karena juga selain menjadi solusi dalam menanggulangi rob, juga menjadi pilihan lain apabila nanti ketika jalan utama tersebut tertutup rob, eh, pengendara bisa menggunakan jalan tol tersebut untuk proses pendistribusian terutama. Terima kasih. Oke. Ada yang mau menanggapi mungkin kelompok satu atau mungkin teman-teman yang lain silahkan. Kalau misalnya mau menanggapi eh, dari pertanyaan Mas Zulfikar, kemudian apa dijawab oleh kelompok satu. Dan ada teman-teman yang lain mungkin memberikan apa ya semacam wawasan begitu Ji, pendapat bagaimana apakah sependapat Izin atau tidak menanggapi, Pak. begitu. Mm, Eh, Untuk menurut saya itu kalau memang hal tersebut sudah dibangun tol seperti yang diungkapkan sama Mas Zulfikar tadi, menurut saya tol tersebut jangan hanya untuk pengendara roda 4 saja, karena mengingat jalan tol itu kan hanya dilalui oleh kendaraan beroda 4. Nah, kalau menurut saya itu pemerintah harus memiliki dua pilihan. Antara tol boleh digunakan untuk pengendara sepeda motor, ataukah membuat jalur khusus lain untuk pengguna sepeda motor. Sehingga dampak dari banjir rob yang mengenai jalan utama tersebut tidak hanya merugikan bagi pengendara sepeda motor saja. Terima kasih. Oke, ditanggapi oleh Mas Puji. Mungkin teman-teman yang lain silahkan kalau mau menanggapi. Gimana teman-teman, sudah cukup puas? Atau ada pendapat lain silahkan. Silahkan ya. Monggo. Sudah cukup? Oke, kalau sudah Saya, Pak, Oh, oke, Mbak izin Neva bertanya. menanggapi apa? Oke, Silahkan. tadi kan dijelaskan tentang pencemaran air. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada kelompok satu. Menurut pendapat kalian, di Kudus ini kan terdapat banyak sekali pabrik, hampir tiap apa ya, tiap desa itu pasti ada pabrik baru. Dan itu pasti ada pencemaran entah udara ataupun air. Dan yang paling banyak itu air. Pasti air kan dibuangnya itu akan ke sungai. Itu bagaimana menurut kelompok kalian cara agar bisa mengolah limbah air biar tidak hanya dibuang ke aliran sungai? Bagaimana kelompok satu bisa memahami? Oke. Baik, terima kasih Mbak Neva atas pertanyaannya. Ya, Menurut saya, tidak hanya di Kudus saja. Di daerah saya, di Jepara juga banyak sekali pabrik-pabrik yang sekarang sedang booming. Nah, salah satu dampak dari adanya pabrik tersebut memang adanya pencemaran air dari hasil pembuangan limbah-limbah industrinya. Nah, mungkin harusnya ada dalam pabrik tersebut itu ada kreativitas dalam mengolah limbah-limbah tersebut sehingga dapat bermanfaat untuk produk yang lain. Tidak hanya
membuang limbah tersebut ke sungai, melainkan bisa diolah kembali. Nah, itu kebijakan tersebut harus ada dalam pabrik tersebut. Dan juga menurut saya pemerintah harus menekankan ke perizinan ke pabrik tersebut untuk mengolah hasil limbah industrinya, sehingga kontribusi pabrik itu tidak hanya mengeluarkan produk utama saja, sehingga bisa menghasilkan produk sampingan dari hasil limbah industri. Seperti itu, terima kasih. Oke, ada yang lain mungkin? Izin menambahi, Pak. Oke, Mas Zulfikar, silahkan. Baik, pengalaman saya ketika datang ke Bali, ke Provinsi Bali itu ada pabrik yang membuat seperti bendungan untuk digunakan sebagai tempat pembuangan limbah airnya. Dan nanti air tersebut akan didaur ulang sehingga tidak hanya ketika sudah digunakan langsung tidak berguna lagi, tetapi bisa diolah kembali menjadi produk yang lain. Mungkin hal tersebut bisa menjadi salah satu solusi kepada perusahaan-perusahaan yang menghasilkan limbah-limbah tersebut. Terima kasih. Oke. Ya, ada yang lain mungkin dari Mas Zulfikar? Ini ketika mungkin kapan Mas ke Balinya ini? Sekitar 5 tahun yang lalu, Pak. Oh, tak pikir apa KKL ke Bali belum ya? KKL-nya ya. Oke. Belum, Pak. Tidak apa. Adakah teman-teman yang lain yang bisa memberikan solusi mungkin sebatas teori gitu ya? Kira-kira solusinya gimana? Ini memang masih menjadi permasalahan ya. Mungkin hampir di seluruh Indonesia, bukan hanya di Kudus atau di Jepara ya. Hampir masalah-masalah seperti itu memang masalah yang sampai saat ini mungkin belum terselesaikan. Gitu. Ya. Ada yang lain mungkin yang bisa memberikan alternatif solusi. Siapa tahu nanti saran-sarannya ini nanti bisa kemudian memberikan dampak yang positif gitu ya ke depannya, kalau misalnya teman-teman nanti kebetulan misalnya ada yang misalnya yang ada pada penentu kebijakan gitu ya, nanti kan bisa seperti itu. Oke, teman-teman yang lain mungkin silahkan. Ada yang lain? Kalau di Kudus gimana rata-rata? Apakah ada solusi kah? Ataukah limbahnya itu langsung dibuang ke sungai? Begitu. Pertanyaan saya. Teman-teman yang domisilinya di Kudus, Jepara begitu. Untuk yang saya temui, pabrik di sekitar rumah saya itu membuat saluran air tersendiri, Pak. Lalu kemudian langsung dialirkan ke sungai yang lebih besar. Jadi nggak masuk ke sungai ke desa-desa, tapi langsung ke sungai yang terbesar. Berarti tetap dibuang ke sungai ya? Tetap dibuang ke sungai. Itu kan dampaknya nanti terjadi pencemaran kan? Pencemaran air kan seperti itu kan? Seperti itu. Jadi walaupun itu dibuang ke sungai yang lebih besar, tapi juga berdampak pada lingkungan, begitu ya. Artinya apa? Nanti tentu akan mencemari air, sehingga hewan-hewan yang ada di air ya, termasuk ikan, tumbuh-tumbuhan, gitu sih. Itu nanti lama-kelamaan juga akan mati, begitu. Benar apa yang disampaikan oleh Mas Puji tadi ya. Mungkin 10 tahun yang lalu itu sungai itu masih jernih. Sungai masih jernih, terus kemudian ikan-ikannya masih banyak itu ya. Sekarang sudah
sungainya sudah kering. Ya, begitu. Termasuk di tempat saya itu, padahal saya itu di pegunungan itu sungainya sekarang sudah kering. Ya. Setelah saya telusuri, saya analisis ternyata memang banyak apa ya masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan. Ini sekaligus menyambung dari yang pertama tadi ya. Apa masyarakat sudah abai terhadap lingkungan, menebang hutan sembarangan, membuka lahan pertanian tanpa memperhatikan apa penanaman kembali gitu Ji. Kalau tadi kan dikatakan kalau motong pohon itu harus apa tadi Mas Puji tadi kelompoknya tadi tidak tidak semua dipotong ya. Tapi harus yang sudah tua. yang sudah tua yang sudah kira-kira dipotong memang, tetapi masyarakat ini tidak begitu. Masyarakat kan butuhnya itu mendapat uang gitu loh ya. Ya justru yang dipotong itu yang bagus-bagus, yang masih apa ya? Kalau yang tua-tua itu kan nanti tidak menghasilkan uang. Lah, biasanya masyarakat ini secara umum ya daerah saya loh ya, pengalaman itu ya mereka tidak mau menanam kembali, uang mereka hanya butuh itu dijual kok ya mendapatkan uang. Ya, apa yang terjadi? 10 tahun berikutnya hutannya kemudian apa setelah rusak itu gundul, akibatnya banjir seperti itu ya. Dan dampak yang paling parah adalah ketika musim kemarau seperti ini ya, daerah pegunungan yang dulu itu sumber airnya sangat melimpah ruah gitu ya. Air bersih ya, karena di pegunungan itu kan air bersih, betul-betul bersih. Beda dengan air di mohon maaf ya di perkotaan mungkin kan sudah tercemar oleh limbah-limbah gitu ya. Karena banyak pabrik, banyak apa industri dan sebagainya. Kalau di hutan kan masih bersih, betul-betul sumber alami. Ya. Bahkan dulu ketika saya masih kecil itu kalau mengembala sapi gitu ya, biasa di kampung itu mengembala di hutan itu air itu langsung diminum tidak masalah gitu loh teman-teman itu. Cukup paling pakai apa ya kaos begitu ya. Untuk saringan untuk diminum itu sudah tidak masalah gitu loh. Itu di kampung saya dulu di hutan ya. Jadi itu sekarang tapi sudah ketika saya mencoba jalan-jalan ke hutan gitu ya, airnya sudah tidak ada. Bahkan musim kemarau yang dulu itu sungainya itu jernih ya, sekarang sudah hilang, gitu ya. Sudah tidak ada lagi, tidak ada bekasnya. Bahkan masyarakat di sekitar hutan itu, di daerah saya ya, itu kalau musim kemarau seperti ini banyak yang apa ya kekurangan air seperti itu ya, kekurangan air bersih. Ya, ketika kekurangan air sekarang baru mereka sadar, oh ternyata memang dulu itu tidak menyadari ya, tidak menyadari tentang pentingnya dari hutan, lingkungan hutan seperti itu. Sembarangan gitu ya. Dulu itu kan motongnya sembarangan. Rotan itu kan termasuk tumbuhan yang banyak menghasilkan air. Tahu rotan ya teman-teman ya? Rotan itu banyak menghasilkan air. Lah rotannya itu kan terus dibakari terus kemudian digunakan untuk pertanian, akhirnya kan ya mungkin dalam setahun 2 tahun mereka akan menghasilkan apa ya uang yang lumayan banyak karena untuk lahan pertanian itu subur sekali begitu loh. Ya, tapi 10 tahun kemudian sudah mulai tidak subur, pohon-pohonnya sudah mulai habis gitu ya. Akhirnya efeknya juga mereka sendiri yang merasakan. Anak cucunya yang merasakan. Sekarang sudah menyadari itu dan sudah ada penanaman kembali. Tetapi itu belum bisa berefek. Sudah ditanami kembali tetap tidak bisa kembali seperti dulu gitu loh ya. Mungkin 25 tahun yang akan datang baru bisa kembali seperti yang dulu-dulu itu begitu ya. Itu yang ada di daerah saya. Begitu. Ya. Jadi kerusakan lingkungan ya itu tentu teman-teman ya, makanya nanti ada tugas ya untuk membuat liputan dalam rangka untuk apa ya menggali permasalahan-permasalahan kerusakan lingkungan yang ada di sekitar, baik itu di lingkungan hutan, lingkungan sungai, lingkungan monggo lah kampus ya, yang itu akan berdampak pada apa ya
kerusakan lingkungan seperti itu. Nanti silahkan nanti setelah pertemuan keberapa nanti kedua atau ketiga atau keempat ya. Nanti akan saya sampaikan setelah ini. Gitu ya. Eh, itu terkait secara umum. Kemudian tadi ada kerusakan di mana di Demak ya, di Sayung ya. Saya kalau sering pergi ke Semarang itu sering ya, memang ada crop air walaupun musimnya musim ya, kalau musim hujan rata-rata enggak hujan itu kadang-kadang Semarang Sayung itu banjir itu daerah dekat terminal itu ya. Dekat terminal itu banjir sehingga dulu itu pernah itu ya itu sangat berbahaya sekali ya, kalau saya naik sepeda motor itu kadang-kadang apa ya agak agak mengerikan gitu ya, karena sudah tinggi ya, mungkin sekitar 50 cm ada itu dulu itu. Kalau tidak tahu jalan yang kalau pas tidak berlubang ya mungkin tidak masalah. Kalau berlubang kan bisa jatuh. Wah, padahal banyak kendaraan-kendaraan besar yang lewat di situ. Truk-truk besar itu wah, banyak itu ya. Dulu itu saya akhirnya naik Grab, kan tidak berani ya, naik Grab sebelum kalau pas mau ke Semarang itu saya naik Grab dulu sebelum sebelah timurnya itu di situ saya. Kalau Grab mungkin sudah tahu jalannya, sudah terbiasa, udah tahu lah mana yang berlubang, mana yang tidak. Nah, kalau kita tidak pernah, ya pas berlubang jatuh sudah sangat berbahaya sekali di situ. Karena truk-truk besar itu sangat sangat banyak sekali di situ. Nah, upaya yang dilakukan pemerintah mungkin di Mas Zulfikar Demak ya sebenarnya ya. Iya Pak, Demak. Nah, ini yang dilakukan pemerintah berarti membuat tanggul ini ya. Alternatif pertama kan membuat tanggul. Kemudian yang kedua itu ada wacana untuk membuat jalan tol itu ya. Ada wacana itu. Iya kan? Nah, itu dua alternatif. Nggih, Pak. Mungkin untuk sementara ini yang dibuat kan tanggul ya. Tanggul ya sementara ini ya. Apakah sudah dibuat tanggulnya sekarang? Sudah dibuat atau belum? Baru sekarang? Proses pembuatan, Pak. Oh, baru proses pembuatan. Tapi sudah dikerjakan gitu ya. Sudah dikerjakan. Iya, sudah. Nah, itu termasuk upaya yang bagus dari pemerintah ya. Jadi jadi pemerintah itu kan banyak pakar ya. Pakar terkait permasalahan-permasalahan itu tentu sudah ada pakarnya masing-masing. Jadi mungkin dengan tanggul itu mungkin kan air paling tidak mungkin tidak ke jalan utama lah gitu kan. Karena kalau jalan utama itu ya sangat-sangat mengganggu aktivitas ya, aktivitas begitu. Kalau mau ke teman-teman dari Semarang misalnya mau ke Kudus itu targetnya misalkan masuk pukul 8, akhirnya sampai di kampus pukul 10 gara-gara macet. Wah, itu sangat-sangat berpengaruh sekali. Teman-teman mungkin yang rumahnya Semarang mau ke Demak juga begitu, sama. Atau mau dari Demak mau ke Semarang juga sama, ya. Itu akan sangat berpengaruh sekali terhadap aktivitas ya teman-teman semuanya, masyarakat pada umumnya begitu, ya. Jadi ini masalah yang sangat-sangat kompleks sekali, dan ada upaya dari pemerintah dalam rangka untuk mengurangi itu ya, dibuat tanggul. Tingginya berapa itu tanggulnya? Rencananya itu ada sudah mungkin dengar-dengar mungkin Mas Zulfikar. Ya, tentu kira-kira berapa meter itu? 2 meter, 3 meter? Kalau tingginya saya kurang paham, kurang Pak. paham ya. Jadi paling tidak mereka membuat sudah punya ahli di bidang itu ya. Jadi bisa aja itu nanti mungkin 2 meter, 3 meter, yang penting airnya mungkin tidak ke jalan. Itu menurut saya sangat efektif sekali begitu. Itu efektif. Apalagi nanti paling tidak walaupun paling tidak bisa mengurangi lah ya, bisa mengurangi kemacetan yang ada di Demak Semarang itu, di Sayung itu begitu. Jadi tanggul itu sangat membantu sekali. Kalau di Sayung itu kan nggak ada tanggulnya ya dulu-dulu itu, sehingga air itu langsung dari laut itu langsung ke jalan raya itu dulu itu saya lihat itu ya. Kalau pas walaupun tidak hujan itu ya, kalau pas pasang ya laut ya mungkin ya, pasang atau surut ya, itu langsung airnya ke daratan semua, ke jalan itu, sehingga sangat mengganggu sekali. Mungkin dengan tanggul itu nanti akan airnya ya tidak ke jalan begitu ya. Terus kemudian nanti ada wacana juga ke jalan dengan jalan tol ya.
jalan tol. Kalau jalan tol itu kan memang namanya aja tol ya, berarti kan tinggi begitu ya. Itu juga salah satu alternatif. Ya. Sementara ini memang untuk tol itu kan khusus kendaraan ya, kendaraan roda 4 ya. Betul kah? Ya itu nanti tergantung kebijakan dari pemerintah, usulan dari Mas Puji tadi ya. Mungkin motor boleh lewat. Nah, itu nanti tentu ada kebijakan dari pemerintah. Apakah nanti mau dibuatkan alternatif tersendiri jalan tol tapi nanti khusus mobil sendiri, khusus roda 2 sendiri, bisa saja seperti itu ya. Atau mungkin nanti yang jalan yang bawah itu nanti khusus untuk motor misalnya, bisa aja kan begitu. Atau dibatasi mungkin truk-truk besar itu lewatnya bawah, yang atas itu khusus mobil dan motor, bisa aja nanti itu termasuk tentu kebijakan dari pemerintah seperti itu. Setelah melakukan analisa secara mendalam, begitu. Jadi tidak langsung ini harus ini tidak, tapi itu melalui sebuah apa istilahnya itu kesepakatan atau musyawarah atau pemikiran yang sangat mendalam. Tidak memutuskan ini tidak bisa seperti itu, tapi tetap memerlukan pemikiran yang mendalam dari pemangku kebijakan seperti itu ya. Tentu mereka tidak sembarangan, mereka sudah punya pakar-pakarnya sendiri, pakar masing-masing sesuai dengan bidangnya kan begitu. Tapi teman-teman tetap sebagai mahasiswa bisa saja memberikan solusi ya, memberikan sumbang saran terkait permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kita begitu. Gitu ya, teman-teman. Ada yang lain mungkin? Ini mungkin mata kuliahnya tidak terlalu pusing ya, artinya kita bisa kalau di matematika kan terkait dengan angka mungkin ya agak konsentrasi gitu loh. Kalau ini kan ya kita bisa berdiskusi. Silakan dari Mas Irfan kalau mau tanya ini, langsung aja ditanyakan ke pemakalahnya, silakan narasumbernya. Ini silakan ini dibaca ini anunya apa? Mungkin kelompok 1 silakan Mbak Sadana atau Mas Puji atau Mbak siapa tadi? Silakan, udah kelihatan ini. Mohon izin untuk membacakan, Bapak. Silakan Mbak Sadana. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Irfan. Ini pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, mau Mbak izin. Sebentar, Mbak Niswatu Rusdah ada? Ada, Pak, tapi sinyalnya agak susah. Oke, enggak apa-apa, silakan Mbak. Lanjut. Mau izin bertanya, Pak, kan sekarang banyak tempat prasejarah peninggalan zaman, rumah sakit, pabrik, desa yang ditinggalkan sehingga menjadi sakral, dan masih banyak lagi. Bagaimana pendapat kelompok 1 tentang hal tersebut? Apakah termasuk dalam perusakan alam atau tidak? Apabila iya, bagaimana cara mengatasinya hal tersebut? Ya, terima kasih. Mungkin Mas Puji bisa menjawab. Silakan Mas Puji atau Mbak Sadana juga bisa mengomentari. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Irfan. Kalau menurut saya pribadi, mengenai tempat peninggalan sejarah maupun tempat-tempat yang terdahulu yang sekarang ditinggalkan, kemudian menjadi tempat yang sakral maupun mistik, itu bukanlah kerusakan lingkungan. Karena hal tersebut, ketika sesuatu yang ditinggalkan secara lama, otomatis kondisi yang ditinggalkan tersebut berubah, baik secara suasananya maupun kondisinya.
Nah, yang ditinggalkan tersebut adalah suatu benda bangunan, bukan terkait benda-benda alam. Nah, sehingga ini bukan termasuk golongan dari kerusakan lingkungan, melainkan kerusakan benda-benda bangunan. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin dari Mbak Sadana kalau ingin menambahi. Jadi saya setuju dengan pernyataan dari Mas Puji tadi, itu bukan merupakan dari kerusakan pengerusakan lingkungan, tapi mungkin lebih baik kalau yang sudah tidak terpakai bisa digunakan untuk tempat-tempat yang lebih bermanfaat seperti itu. Terima kasih. Ada yang lain teman-teman mungkin memberikan tanggapan mungkin, masukan, saran. Yang lain apakah eh, apa ya, tempat prasejarah misalnya peninggalan zaman terdahulu ya, kerajaan-kerajaan terdahulu misalnya, itu termasuk dalam apa perusakan alam atau tidak gitu loh. Eh, Gimana teman-teman? Peninggalan zaman-zaman prasejarah ya. Misalnya masjid misalnya. Itu apakah kerusakan lingkungan? Apakah itu termasuk perusakan alam begitu? Apakah itu gimana, teman-teman? Kalau menurut kelompok satu tadi itu bukan merupakan dalam perusakan alam. Jadi, kelompok satu tadi berpendapat bahwa itu bukan di apa ya? Tadi kalau kelompok satu mengatakan itu bukan perusakan alam gitu ya. Hmm, Seperti itu. Kalau teman-teman gimana? Apakah itu perusakan alam atau perusakan lingkungan? Kalau perusakan itu kan berarti ada ulah di situ ya. Ada ulah. Sebenarnya ulah manusia gitu ya. Yang secara sengaja gitu ya, walaupun sebenarnya tidak disengaja. Walaupun kadang-kadang nggak ada disadari gitu ya, disadari. Itu akan berdampak pada kerusakan alam. Gitu. Kalau rumah saya tinggalkan misalnya, di rumah saya tinggalkan bertahun-tahun saya diamnya, apakah itu termasuk merusak lingkungan apa enggak kira-kira? Nah, gitu. Gimana teman-teman yang lain? Izin menanggapi, Pak. Mas Darul, silahkan. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaan dari Mas Irfan. Kalau menurut saya itu bukan termasuk perusakan lingkungan. Justru malah pada saat ini banyak yang anak-anak yang dalam kategori mengambil jurusan prodi sejarah itu lebih mengutamakan hal itu untuk dijadikan sebuah tempat penelitian. Kemudian nanti dibangun megah agar tidak menghilangkan suatu peninggalan yang menjadi sebuah budaya dari nenek moyang kita. Sehingga dalam hal tersebut sekarang malah justru tidak ada dalam maksudnya meninggalkan misal ada peninggalan zaman yang kemudian dibiarkan, itu malah sekarang justru jarang. Bahkan sekarang malah dicari oleh para ahli sejarah sehingga dijadikan sebuah tempat sejarah agar anak cucu kita itu nanti bisa tahu, oh dulu itu seperti ini, seperti itu. Jadi kalau menurut saya malah lebih condong untuk dilestarikan pada saat seperti ini. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Darul. Ada yang punya pendapat lain mungkin teman-teman yang lain? Yang lain mana ini? Yang lain? Ada yang punya pendapat?
Gimana teman-teman? Kira-kira menurut teman-teman apakah itu termasuk perusakan lingkungan, perusakan alam begitu? Udah ada suaranya. Gimana? Yang lain, yang lain. Oke. Oke. Ada yang lain nggak ini kira-kira? Tidak ada, tidak ada. Ini Mungkin belum ada, Pak. belum ada. Kalau menurut saya ya, jadi kalau peninggalan zaman dahulu itu memang ya bukan termasuk perusakan alam lah, bukan termasuk perusakan lingkungan, bukan kategori itu ya kalau menurut saya. Itu memang kalau perusakan itu berarti kan merusak lingkungan gitu secara sadar maupun tidak sadar, yang itu akan berdampak pada manusia. Seperti itu. Contoh misalnya menebang hutan itu kan bisa mengakibatkan banjir, membuang sampah sembarangan ke laut begitu. Tapi kalau misalnya peninggalan seperti zaman prasejarah misalnya ya, peninggalan tempat-tempat prasejarah itu justru ya sekarang itu juga dilestarikan gitu ya, diperbaiki, kemudian dijadikan tempat wisata begitu. Jadi tidak ya, misalkan tempat-tempat bersejarah itu kan tidak kemudian kalaupun misalnya mereka kan tidak sampai berdampak pada kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di sekitar gitu loh. Kemudian kalau misalnya ada zaman-zaman terdahulu ya, peninggalan Belanda misalnya, gedung-gedung yang itu sekarang dimanfaatkan oleh pemerintah gitu loh. Kalau teman-teman kalau mau misalnya di daerah Jepara, daerah rumah Jepara ya, Jepara banyak ini. Iya, Pak. Nah itu Mas Puji mungkin kalau daerah mana itu yang di tempat wisata sekarang itu? Mana itu dekat laut itu? Keling, Pak. Keling. Oh, benteng Portugis juga, Pak. Nah, benteng Portugis itu kan peninggalan zaman itu sekarang dilestarikan oleh pemerintah itu, dibangun ulang ya kayaknya ya. Tidak kemudian tidak. Itu jadikan tempat wisata gitu. Bahkan kalaupun misalnya dibiarkan pun tidak akan berdampak kok pada kehidupan makhluk hidup di sekitarnya kan. Seperti itu. Yang dikatakan perusakan lingkungan itu justru kalau itu dilakukan manusia akan berdampak negatif kepada makhluk hidup gitu loh ya. Misalnya kepada manusia, keberlangsungan hidup manusia, keberlangsungan hidup makhluk hidup yang lain. Gitu, Ji. Itu yang namanya perusakan lingkungan. Itu. Kalau teman-teman bangun rumah misalnya di tengah hutan nggak ditempati, ya itu justru untuk tempat bersembunyi hewan-hewan gitu loh. Bukan untuk merusak bukan untuk justru untuk hewan-hewan di sekitar atau makhluk hewan di sekitar pada mati, tidak. Di situ malah bisa untuk hidup bangsane kewan gitu. Contoh misalnya makhluk hidup bisa bersembunyi di situ begitu. Contoh sederhana seperti itu. Nah, misalnya bangunlah di tengah hutan udah ditinggalkan saja. Itu pasti akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Bahkan yang makhluk-makhluk halus pun juga akan menempati itu nanti. Cara bahasanya gitu. Cara gunanya seperti itu. Nah, seperti itu ya. Kalau terhadap lingkungan sekitar saya kira tidak akan berdampak itu kok ya. Tidak akan berdampak kepada kerusakan atau makhluk hidup yang lain begitu. Cukup jelas ya saya pikir ya teman-teman. Diskusinya cukup seru sekali hari ini. Nanti diskusi selanjutnya kalau dari yang saya kirimkan kemarin itu yang tugas untuk liputan itu pertemuan berapa kayaknya itu teman-teman kemarin itu. Saya cek lagi nanti ya. Oke, pertemuan berikutnya ini apakah harus langsung membuat liputan? Kalau liputan berarti kan teman-teman harus ke lapangan ya. Nah, berkelompok sesuai kelompoknya kan masing-masing tidak apa-apa. Itu Ji. Nah, nanti segera ke lapangan begitu untuk
membuat video itu. Boleh di sekitar kampus, boleh di lingkungan masing-masingnya juga boleh. Seperti itu. Yang dekat hutan mungkin terkait dengan kerusakan hutan, yang dekat pantai kerusakan pantai, yang dekat Demak misalnya dekat sungai-sungai itu mungkin di sekitar sungai situ mungkin ya silahkan. Soalnya Demak itu juga sama itu. Menurut saya terlalu banyak pencemaran itu ya, karena sungai itu untuk mandi, untuk kayak saya lihat ya pas saya lewat dulu itu bisa dan lain-lain itu ya. Cuci pakaian gitu ya. Dan yang lain-lain monggo itu mungkin bisa dipikirkan sendiri itu ya Mas Zulfikar ya. Nah, kalau saya pas naik kendaraan Oke, Pak. ke Semarang itu loh, dulu kan kalau musim hujan apa sungainya itu sebenarnya di Demak itu kan airnya kan dari anu ya dari bener ya dari Purwodadi itu ya Kedung Ombo ya. Begitu sehingga walaupun musim kemarau kadang-kadang sungainya juga airnya penuh gitu karena dari Kedung Ombo itu. Oke, itu mungkin hari ini cukup J. Jangan lupa ngisi daftar hadir untuk perkuliahan hari ini gitu J. Nggih, Pak. Oke, Oke, Pak. kita cukupkan kalau tidak apa sudah cukup diskusinya J. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sampai jumpa J minggu depan. Nanti kita Oke, ketemu Pak. lagi.